Jika seseorang mengaku takut kepada Allah, saya takut kepada Allah, takut nerakanya Allah, tetapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, maka ini tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Seperti kita kepada orang tua kita mengaku segan, kita mengaku hormat, kita mengaku takut kepada orang tua kita, tetapi kita tidak melaksanakan perintah-perintah orang tua kita. Ini taat kita kepada orang tua kita tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Demikian pula kita kepada beliau Kanjeng Rama para hadirin hadirat. Selama ini kita niat derek, niat makmum, mengaku-ngaku jadi murid beliau. Kita takut kepada perintah-perintah beliau, kita takut jika beliau duka kepada kita. Tetapi jika ketakutan kita ini tidak dibarengi dengan ketaatan kepada beliau, dengan menjalankan tuntunan-tuntunan dan dawuh-dawuhnya, maka ketaatan kita ini tidak sempurna, bahkan palsu para hadirin. Demikian pula roja atau pengharapan yang besar ini muncul. Harapan yang besar ini muncul ketika kita dalam keadaan maksiat. Harapan akan pertolongan, harapan yang kuat ini akan muncul dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, ketika kita dalam keadaan yang terjepit atau dalam keadaan darurat. Ketika kita membutuhkan, mengharapkan pertolongan dari teman kita, sedangkan kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan kuat, maka rasa harap ini tidak akan muncul dengan kuat. Ya, saya minta ditolong, tapi kalau toh tidak ditolong, ya tidak apa-apa, saya tak menahan. Ini tandanya rasa harapnya belum begitu kuat. Tetapi jika seseorang ini tenggelam di sungai berantas misalkan, dia kedelep tidak bisa renang atau kakinya kram, kemudian dia rojak mengharap akan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menolong, inilah harapan yang paling kuat dari seseorang atas sebuah pertolongan. Karena jika tidak ditolong, ia bisa mati tenggelam seketika. Demikian pula lah kita, harapan-harapan kita kepada Allah. Jika mungkin harapan kita kepada Allah ini ketika kita dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan baik, dalam keadaan tercukupi, terutama secara batiniah, maka rasa harap yang muncul ini tidak sebegitu kuatnya dibanding ketika kita melakukan maksiat para hadirin. Maka untuk itu, ketika kita mungkin oleh Allah dicoba, diuji, sehingga kita tidak bisa menghindari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita diuji tidak bisa menghindari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, disitulah seharusnya muncul rasa pengharapan yang betul-betul sungguh-sungguh akan maghfirah, fadl dari Allah, supaya kita diselamatkan, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam keadaan maksiat-maksiat kita para hadirin hadirat. Untuk itulah terkadang ujian yang paling berat itu adalah ketika seorang hamba diuji dalam keadaan taat para hadirin hadirat. Ujian yang paling berat itu adalah ketika seorang hamba diuji sholat 5 waktu jangkep, puasanya jangkep, semua tampak sempurna secara lahiriah. Tetapi jika tidak waspada, jika tidak tumbuh rasa khauf di dalam hatinya, takut di dalam hatinya, justru ia merasa keakuannya muncul. Aku sudah bisa beribadah, aku sudah bisa ini, aku tidak akan masuk neraka, aku pasti akan masuk surga. Inilah yang justru rawan sekali menjadikan terpeleset kita para hadirin hadirin. Namun sebaliknya, jika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan tidak taat, dalam keadaan maksiat, kita jangan pernah putus asa sedikit pun para hadirin hadirin. Justru disitulah muncul rasa harap yang sangat kuat akan pertolongan dari Allah.
ibarat orang yang tenggelam di sungai. Ini diangkat, memiliki rasa harap supaya segera diangkat sehingga dientaskan, bisa kembali hidup di daratan, bernafas, bergaul dengan teman-temannya. Demikian pula lah kita, ketika kita dalam keadaan maksiat, kita jangan putus asa para hadirin hadirat. Kita mohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon nadhrah barokah beliau wasiat zaman para hadirin hadirat. Mari pengamal sholawat wahidiyah kita yang masih belum sempurna, jauh dari sempurna, senantiasa dikuasai hawa nafsu. Kita setiap hari berdosa, melakukan maksiat-maksiat. Kita jangan putus asa. Kita mohon jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai. Kita mohon jangkungan doa restu dari beliau Kanjeng Rama. Kita matur doa Kanjeng Rama. Kulo pengamal wahidiyah ngaku-ngaku nderek panjenengan ning kulo tasih senantiasa dikuasai hawa nafsu kulo Kanjeng Rama. Saestu niki jika mboten panjenengan tolong, jika mboten panjenengan angkat dari lumpur-lumpur niki, kula akan mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah para Kanjeng Rama. Mari para hadirin hadirin. Al-Fatihah.